Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Konsep gerak. Gerak pada benda merupakan suatu perubahan tempat pada suatu benda dari titik keseimbangan awal. Benda dapat dikatakan bergerak apabila lingkungan benda tersebut berpindah dari kedudukan terhadap benda lain. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Gerak lurus terbagi menjadi 5 macam. Jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda dalam waktu tertentu. Sedangkan perpindahan adalah jarak yang diukur dari titik awal menuju titik akhir setelah benda bergerak. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Rumusnya adalah kecepatan sama dengan perpindahan dibagi selang waktu. Rumus kelajuan sama dengan jarak per selang waktu. Kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh terhadap waktu. Rumus kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi perubahan waktu. Di sini adalah perpindahan posisi dari posisi akhir dikurangkan dengan posisi awal. Untuk perubahan waktu, maka waktu yang terakhir dikurang waktu awal. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak lintasan total yang ditempuh benda dengan selang waktu total yang diperlukan untuk menempuh lintasan tersebut. Maka rumusnya adalah jarak total dibagi waktu total. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Rumus percepatan adalah kecepatan dibagi waktu, dan satuan untuk percepatan adalah meter per sekon pangkat 2. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan pada selang waktu tertentu. Rumusnya adalah percepatan rata-rata sama dengan kecepatan rata-rata dibagi waktu rata-rata. Kecepatan rata-rata didapat dari V2 dikurang V1. V2 itu adalah kecepatan akhir dan V1 adalah kecepatan awal. Untuk waktu rata-rata sama seperti kecepatan rata-rata, maka T2 itu adalah waktu akhir dan T1 itu adalah waktu awal. Gerak lurus terbagi menjadi 2 macam berdasarkan bentuk lintasannya. Yang pertama ada GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Rumus dari gerak lurus beraturan adalah kecepatan dikali waktu. Gerak lurus berubah beraturan atau disingkat GLBB merupakan gerak pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Gerak ini terbagi menjadi 2, diperlambat dan dipercepat. Selanjutnya gaya. Gaya diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan beberapa pengaruh pada benda, seperti merubah gerak benda, merubah kecepatan benda, merubah bentuk dan ukuran benda, serta arah gerak benda. Gaya terbagi menjadi 2. Yang pertama gaya sentuh, terjadi akibat persentuhan langsung antara 2 benda. Contohnya adalah gaya otot seseorang yang sedang mendorong meja. Sedangkan gaya tak sentuh merupakan kebalikan dari gaya sentuh. Misalnya adalah gaya gravitasi yang dialami buah kelapa yang jatuh dari atas pohon. Selain itu, contoh gaya sentuh yang lain adalah gaya magnet dan gaya listrik. Selanjutnya adalah hukum Newton. Gaya yang mengenai benda akan membuat benda bergerak bahkan berubah bentuk. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Secara matematis, hukum 1 Newton dapat dinyatakan sebagai berikut. Sigma F sama dengan 0 dan sigma F sama dengan resultan gaya. Hukum 2 Newton berbunyi,
percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Secara matematis, maka dapat dituliskan persamaan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Contoh peristiwanya adalah orang yang sedang mendorong gerobak bakso atau orang yang sedang mendorong meja atau benda yang berat. Hukum 3 Newton berbunyi, jika sebuah benda memberikan gaya kepada benda lain, maka benda kedua memberikan gaya kepada benda yang pertama. Kedua gaya tersebut memiliki besar yang sama tetapi berlawanan arah. Secara matematis dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Contoh peristiwanya adalah ketika orang melakukan lomba tarik tambang. Sampai di sini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Silahkan kerjakan tugasnya di buku tulis masing-masing dengan menuliskan nama, kelas, dan nomor absen, ganjil, atau genap.